Kena Kemudian nama dulu. Ya, kenakan puji nama. syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di aula Muslimah Group Solo ini. Terus. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan tidak memanjangkan mukadimah nih Bu ya. Sebetulnya semuanya ini sudah disampaikan oleh bapak-bapak kita, ibu, semuanya sudah mencakup. Tapi mungkin tadi katanya ingin mendengar suara ya Pak. Sebetulnya tidak ada lagi yang mau diceritakan, sudah digambarkan, sudah diceritakan dari awal sampai akhir. Tapi mungkin ada juga sedikit tambahan, mungkin ada beberapa gitu yang mau ditambahkan, walaupun sudah disebutkan tadi untuk penguatannya Pak ya. Nah, baiklah, ini pertama sekali untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita lah Bu ya, untuk anak kita nih, seumuran anak-anak semuanya nih Bu, karena ini murid-murid kita semua yang ada juga yang sudah sudah punya suami, sudah punya anak, jadi anak itu sudah cucu kita gitu Bu ya dari awal. Nah, jadi motivasi yang harus kita camkan itu yang pertama sekali itu adalah semangat. Semangat kita harus kuat. Ya. Bagaimana semangat dikatakan di sini semangat kita harus kuat? Karena kita sebagai seorang pengusaha itu banyak rintangan dan tantangan yang kita lalui. Nah, jadi kita harus punya semangat yang tinggi itu dulu Bu. Nah, jangan nanti saya kan tidak ada modal, tidak ada uang, jadi tidak bisa berusaha gitu kan. Kami dulu memang tidak ada uang juga, dulu memang sudah diterangkan oleh Bapak tadi, itu dari satu mesin jahit bekas. Apalah itu modalnya satu mesin jahit bekas. Numpang di rumah orang. Rumah numpang ini di rumah induk angkat di Penyangkalan. Itu tahun 89. Nah, kemudian kita berpikir waktu itu, kalau saya ini sudah dari kecil ya Bu ya, itu hobinya menjahit gitu, menyulam, membordir. Jadi kecil-kecil itu SMP, SMA itu sudah orang sudah mengupahkan jahitan sama kita gitu. Jadi waktu itu disuruh kita membuka kedai nih Bu. Ini kakak ibu saya itu dia pandai menjahit gitu. Jadi setiap hari itu ke sana Pak, dimain-main gitu kan. Nah, dari keturunan beliau tidak ada yang hobi gitu. Jadi saya yang hobi dari sepupu gitu. Nah, jadi disuruhlah ini gimana nih Bu gitu kan. Oh, ini ke sini ya. Ini kemana? Ini itu apa nih Bu? Ini lehernya gitu kan. Oh, ini apa Bu? Ini tangannya gitu kan. Jadi karena semangat kita kuat, kita yang harus kuat belajar gitu. Kita yang harus memperhatikan tanpa dia maksudnya dia memanggil-manggil gitu. Kita yang punya inisiatif gitu. Nah, kemudian setiap hari seperti itu diperhatikan, pulang sekolah. Nah, itu singgah di situ. Itu waktu SMP itu Bu. SMP, SMA. Nah, itu ke tempat beliau itu tidak ada dikasih apa-apa. Kita nolong gitu, nolong gratis gitu. Karena kita ingin mengambil ilmunya gitu. Jadi artinya kita jangan pandang jerih payah kita harus dibayar dengan uang gitu ya. Kita bantu gitu, bantu. Terus ini gimana Bu? Ini gimana? Kita kerjakan, saya bantu gitu kan. Nah, terus dijualnya gitu kan. Setelah dijualnya nampak kita dapat uang juga ya gitu ya, semangat gitu kan. Ini dapat uang juga gitu kan. Kalau kita nanti pandai gimana? Nanti kan dapat uang kayak ibu kan gitu kan. Nah, jadi terus dikasih itu, ini ilmunya gini, ilmunya gini gitu kan. Kita pelajari terus gitu. Nah, jadi dengan kita rajin membantunya, dia rajin juga mencurahkan ilmunya gitu.
tanpa tidak ada dibayar gitu, tidak ada dibayar. Oh ini sudah dikerjakan berapa? Oh ini bayaran buat kamu gitu, tidak ada gitu. Kita ikhlas, gitu. Ikhlas menolongnya gitu. Jadi akhirnya setelah SMA itu karena sudah pandai-pandai sedikit gitu ya. Nah, ada tetangga gitu. Bisa jahit enggak? Nak katanya. Bisa, Bu. Nah, terus guntinganlah baju ibu satu lah katanya. Lalu diguntingkan. Tapi setelah selesai, Pak, itu tidak bisa ke bawah, dan tidak muat kepalanya. Langsung sampai di sini gitu kan. Itu kita berpikir ya, terus gimana caranya ini? Baju orang mahal, tapi gimana harus diganti gitu, kita ganti. Nah, jadi artinya itu kita jangan takut berbuat gitu, harus berani gitu. Kita berani-berani saja, Bu. Sudah berani. Terus karena sudah tidak masuk ke lehernya gitu, terus kita berpikir kan, waduh, ini baju sudah selesai kok tidak bisa masuk ke bawah gitu. Nah, jadi itu satu kegagalan. Jadi kegagalan itu bukannya arti kita harus mundur gitu ya. Kita harus belajar terus gitu, belajar terus. Kok seperti ini jadinya gitu. Terus bahan yang punya orang tuh diganti, dikumpul-kumpulkan uang belanja, diganti lagi. Karena kita kan belum punya uang kan, kecil kan, SMA mana uang dari orang tua gitu kan. Dikumpulkan uang jajan, diganti lagi kain tetangga gitu kan. Terus dipelajari lagi kan, Bu, kenapa nih Bu, kemarin bikin baju kok nggak lewat lehernya gitu. Sampai badan nggak lewat ke bawah gitu kan. Terus ditunjukkan lagi teori, oh ininya ke sini, kenapa dipotong ke sini katanya. Oh iya ya, di situ ya salahnya Bu ya. Nah, harus ulang lagi gitu kan. Jadi artinya kita harus berusaha, itu bukan hanya sekali berhasil terus maju seperti itu ya. Kadang kita gagal. Nah, gagal itu adalah guru yang paling berharga. Jadi jangan gagalnya sering gitu ya. Gagal satu kali, besok gagal lagi gitu ya Pak. Jadi dengan gagal itu kita belajar. Oh, kenapa sekarang gagal? Nah, ini di sini salahnya gitu kan. Nah, terus setelah itu baru bisa dipakai gitu kan, dari dipakai. Terus berjalannya waktu kita lulus di perguruan tinggi, itu ya Bu ya, lulus di UNP gitu kan. Nah, terus waktu di UNP itu kita jadi anak buah Bu, kita jadi karyawan di Pasaraya itu Bu, waktu masih ingat. Itu masang kancing baju, masang resleting ya gitu ya, menusuk-nusuk lubang kancing tuh. Nah, itu juga enggak digaji Bu, pulang-pulang kuliah tuh main-main di situ kan. Oh, apa yang bisa dibantu Bu gitu kan. Oh ya, bantulah ini gitu kan. Nah, kita juga enggak dikasih dikasih bayaran gitu. Tapi tidak apa-apalah, kita punya pengalaman gitu kan. Nah, satu kali kancing baju itu kan lubang itu Bu, pakai pendedel gitu. Kan ditusuk gitu kan. Terus lewat dia ke depan. Terus udah terbelah dua jadinya itu kan. Kok kayak gini ya gitu kan. Nah, jadi diperbaiki disisik lagi gitu. Baru bagus gitu kan. Wah, berarti kita salahnya di sini gitu kan. Jadi mana megang pendedelnya kok seperti ini. Kalau seperti ini kan lewatnya cepat gitu kan. Jadi harusnya dibagi dua terus diangkat ke atas. Nah, dari situ kita belajar bagaimana cara memperbaiki kesalahan gitu ya Bu ya. Jadi bukan kegagalan itu kita harus berhenti gitu kan. Kita harus takut gimana. Kalau bisa mengganti pun tidak apa-apa. Yang penting ilmunya sudah dapat. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi di waktu tamat kuliah itu mengajar di Sawalunto. Nah, waktu di Sawalunto itu bertemu dengan Pak Almito gitu kan. Nah, terus dibelilah satu mesin jahit bekas karena kita pandai menjahit, ada ilmunya sedikit waktu itu. Terus dibelilah mesin jahit bekas itu harga 75.000 gitu kan. Rumah nyewa gitu kan. Nah, terus tetangga bilang gitu, Bu Ros pandai membordir ya katanya. Iya Bu, bisa Bu. Nah, bisa bordirkan baju Bu satu gitu. Oh iya Bu, bisa Bu. Nah, tapi tidak diupah. Dibelinya dua gitu. Buat saya satu, buat dia satu. Tapi tidak diupah. Nah, terus ini dibuat dua gitu kan. Dikasih mas satu, dia dikasih itu buat saya satu gitu kan. Terus setelah selesai, terus hasilnya bagus gitu.
Terus tanggal lain, bikinkan saya satu lah, bikin satu lagi lah, kata. Nah, baru dibayar, tapi bayarnya belum 100% gitu kan, baru 50% lah gitu kan. Jadi artinya kita itu bukan hanya menuntut bayaran terlebih dahulu kan, itu artinya Ibu ya. Kita dipakai aja orang dulu ilmu kita itu sudah syukur gitu. Berarti orang ada minatnya. Gitu. Nah, anak-anak juga begitu nanti. ya. Nah, itu pengalaman dari Ibu gitu. Nah, kemudian setelah itu terus pindah ke Penyangkalan. Pindah ke Penyangkalan, tinggalnya dulu pindahkan di Salunto. Pindah ke Silo ini, ke Penyangkalan di rumah induk angkat itu, di tempat tinggalnya Pak Almito gitu. Nah, terus sampai di situ kita kan udah ada juga punya satu mesin jahit. Terus kata Bapak, lebih baik diajarin lah orang-orang sini, katanya, kan banyak nih yang pengangguran, katanya. Diajarin, kita enggak punya apa-apa, enggak punya modal, enggak punya mesin kan. Ditanya sama orang-orang itu, sama Pak Almito, kamu punya mesin enggak? Punya, katanya. Bawa mesin kamu sini, mau belajar enggak? Gitu. Dibawalah mesin-mesin tetangga tuh ke rumah, penuh rumah. Berapa? 15 ya? Ya sekitar 15 ya, orang. 15 orang. Jadi dibawa mesinnya, mesin tetangga itu yang dibawa ke rumah. Dia yang beli bahan, dia beli bahan. Kemudian kita ajari semua gratis, tidak ada bayar sepersen pun. Gratis. Jadi diajarlah penduduk di situ. Waktu itu diajari sudah pandai. Kemudian sudah pandai dijadikan karyawan. 4 orang ya? 4 orang jadi 4 karyawan. orang Lebihnya dijadikan karyawan. Buka usaha. Nah, jadi setelah pandai dia itu dibawa oleh Bapak ini hasil-hasil produk kita itu, buat mukena, buat baju. Waktu musim tuh baju-baju setelan kayak gitu kan. Dibawa saya tukang jualnya. ke kantor, ke mana, dibawa mukena, terus dibawanya mukena gitu kan. Terus orang-orang sudah meliriknya, di sini ada bordir, katanya kan. Terus karena itu ada kawan juga dengan orang Dikbud, oh ya ada kan lah pelatihan di sini, katanya. Diadakan pelatihan, dikasih suntik dana gitu kan. Nah, baru kita punya dana gitu. Nah, kemudian karena pergaulan juga itu sama waktu itu PT Semen Padang ya. Iya, kita pernah jadi dikasih pula mesin 7 buah waktu itu ya. Dikasih mesin 7 gratis gitu. Nah, udah punya kita modal, mesin udah punya. Nah, kemudian bekerja sama dengan apalagi itu dengan Naker ya. Iya, Naker. Dengan Naker. Kemudian dikasih pula mesin jahit itu ada berapa? 7 juga ya. Jadi udah penuh lah mesin di rumah. Kemudian baru kita dibayarnya bukan dari orang-orang ini, dari dananya. Dari dana pelatihannya Naker, gitu. Dari Naker, dari Dikbud waktu itu kerja sama Pak. SKB dengan KLK. Ya, dengan perindustrian. Iya, perindustrian juga Pak. Dikasihlah itu mesin, dikasih peralatan gitu ya. Jadi makanya mesin jadi sudah banyak gitu kan. Jadi kemudian kalau sudah seperti itu, orang-orang sudah banyak yang tahu itu. Udah banyak ya mau masuk kursus. Sampai dikunjungi oleh Bu Bupati ya. Kemudian dikunjungi oleh Ibu Bupati Nurmawan ya, waktu itu di Penyangkalan. Jadi karena sudah banyak juga yang tahu, banyak yang mau bekerja sama, terus udah beransur-ansur, udah mulai masuk orang-orang kursus kayak gitu kan. Baru dibayar waktu itu belum berapa bayarnya, sepalah 50.000 gitu, 150 kayaknya kan. Nah, terus waktu yang uniknya seperti ini, kita kan belajarnya otodidak karena jurusan saya kan kimia. Jadi belajarnya itu keterampilan. Jadi ke waktu belajar itu tidak belajarnya kayak ini aja. Oh ini ya, ini seperti ini. Ini berapa nih Bu? Turunnya 3. Ini berapa lengkungnya? Ini 20. Nah, sekarang anak-anak ini sudah dikasih modul yang kita sudah bikin. Kita yang bikin modulnya. Nah, modul sama RPP sama itu semua sudah dibuat kurikulumnya, sudah ada gitu. Jadi artinya bagi anak-anak semuanya, semangat kita itu yang lebih penting, semangat juang gitu. Jangan cepat menyerah. Nah, walaupun kita tidak dibayar, itu berarti bukannya kita bagaimana itu bukan dihargai, tidak dihargai seperti itu ya. Tapi ilmu kita dipakai orang itu dulu yang kita bersyukur. Mau enggak orang memakai ilmu kita? Berarti kita diakui seperti itu ya. Tapi kalau orang
dibayar tapi nanti orang tidak mau bikin lagi, terus kan tidak diakui namanya. Jadi kita juga tidak akan maju kan seperti itu ya Bu ya. Nah jadi artinya buat motivasi bagi anak-anak semua itu kita untuk berusaha itu jangan Hanya mikirkan duit. memikirkan duit terus apa namanya itu mempunyai pemikiran oh ini enak kayak gitu kan. Oh ini enak, baru setelah dicoba kiranya tidak enak, gagal, berhenti seperti itu. Semuanya itu ada prosesnya, kemudian ada lika-likunya, kemudian ada apa namanya itu perjuangannya. Nah kita harus dalam keadaan misalnya kalau dikatakan nih badai namanya Pak ya, badai usaha, kita harus bertahan gitu, jangan gulung tikar. Waktu itu aja moneter Pak. Kami tetap aja kita gitu. Selamat Pak. Maksudnya itu kita tidak jual aset apa gitu kan. Kalau orang kan gitu, tukarlah usaha, kita jual aset. Kitanya usaha yang lain itu belum menjanjikan gitu kan. Kita bertahan aja gitu. Oh belum ada duit sekarang, kerjakan apa yang ada dulu kan seperti itu. Nah kemudian ada juga waktu kemarin COVID. Kita lanjut. Nah kita COVID tidak ada masalah. Ada masalah, orang banyak yang di PHK, banyak dapat order Pak. Segala macam. Tapi kita malah banyak dapat order gitu. Apa? Jadi itulah kemudian karena kegigihan juga untuk menyimpan arsip segala macam, itu kita mengikuti lomba ini semuanya. Kemudian yang juara satu itu 6,5 kilo itu arsipnya yang dikumpulkan. Berapa rim itu kertas? Nggak mau orang dinas pendidikan bawa ke pasar kan mikirin dengan katanya dikurangi lah katanya kan, nggak usah dikurangi. Biar kata orang dinas pendidikan ini terlalu tebal, dikurang nggak, kami nggak mau, biar kami kirim Pak. Pakai kargo ngirimnya. Oh iya. Jadi disusun portofolio itu. Terus apa kata orang pusat? Saya heran ini kok seberat ini portofolionya katanya. Biar saya aja yang ke Solo katanya. Ya betul nih enggak orangnya. Betul nah lembaganya seperti ini katanya kan. Itu waktu Pak Bambang ya. Profesor yang ke sini. Profesor Bambang itu. Bukan sembarang dia orang, ke sini gitu. Terus saya periksanya lah. Iya. Terus yang ini ada testimoni, ada success story dari anak-anak itu kan dilihat, dikunjungi gitu kan. Oh betul lah ini didikan dari muslimah ini memang udah berhasil atau belum gitu kan. Ke lapangan, dikunjungi ke lapangan gitu. Nyatanya itu yang membawa nomor 1 itu jalan-jalan ke Beijing itu. Dibawanya ke Beijing gitu. Gratis Ibu? Gratis. Oh gratis. Dikasih juga uang saku. Saya nggak dibawa Pak, Ibu aja sendiri. Tiketnya cuma 1. Saya ngalah aja Pak. Di sebelumnya juga sudah juara 2008 tadi sudah sebutkan Bapak. Itu karena kita Bapak rajin mengumpulkan arsip itu, foto apa segala macam, dokumen, video. Itu makanya anak-anak ini disuruh sekarang setiap kegiatan buat video, foto. Sudah ada di YouTube kan supaya jangan hilang, gitu kan. Ini karena bapaknya rajin mengumpulkan itu YouTube segala. Dulu kan belum ada YouTube ya, foto ya. Dulu foto. Terus, itu ikut lomba-lomba. Tapi kalau kata orang Padang kan sekarang kan enggak boleh ikut lagi nih, muslimah enggak boleh ikut lagi. Takut Pak. Kalau muslimah masuk lomba semua pada takut semua Pak. Enggak dibolehkan lagi, kalau boleh pasti setiap tahunnya ikut gitu kan. Makanya dari tahun 2012 terakhir itu tuh enggak ada lagi ikut-ikut gitu. Enggak boleh diikutkan. Sudah juara nasional tidak boleh. Pada takut orang semua. Harus yang lain lagi katanya kan. Harus diratakan yang lain. Mungkin itu yang kemudian ada lagi yang lainnya lagi yang tak kalah penting di samping saya di sini ya ada anak-anak semuanya ibu bapak, saya kan juga ngajar di SMA 2. Jadi ngajarnya itu barengan gitu ya, kalau ada sekolah baru sini gitu. Dia ngajar sampai jam 3 ke sini baru ke muslimah gitu. Jadi baru ngurus muslimah. Kalau untuk yang pergi-pergi, kalau ada jadwal mengajar tuh bapak yang pergi gitu. Jadi kita ngajar. Jadi 2 bulan lagi itu sudah pensiun. Nah, jadi udah bisa mungkin ngurus nih penuh. Masih 16 terbalik. 16 terbalik. Jadi itu mungkin perjalanan muslimah dari awal sampai akhir seperti sekarang ini. Jadi kalau sudah sekarang tuh sudah banyak
kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, kemudian kalau yang untuk UMKM-nya, kita punya IKM itu sudah hampir rata lah sekolah-sekolah itu sudah kita buatkan segala macam urusan tetek bengek dari peralatan sekolah, mulai dari topi, dasi, baju, logo-logo, kemudian baju muslim, 60 macam produk. Nah, kemudian untuk angkatan juga Polri, apa semuanya, perhubungan itu bordirnya timbul semua. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada bapak-bapak nih ya, ini pesan khusus nih. Kalau misalnya ada nanti peluang-peluang biar Muslimah yang mengerjakan gitu. Nah, udah dibilang itu. Kalau ada order nanti silakan cari order, kami ngerjain, ambil untung nanti. Untuk yayasan, Bu. Kita bagi untung nanti. Sampai sekarang kan sudah sampai ke itu Pak Tebo, Merangin, Jambi, Kalimantan juga, Kalimantan, Aceh. Kalbar, Aceh, Sulawesi, itu Sulawesi juga. Apa aja Bu yang sering di order sama itu tuh baju ini Pak, baju kemeja kantoran kayak bapak-bapak, baju apa itu? Baju baju PDH yang pakai bordir-bordir timbul kayak gitu. Kalau cenderamata handuk dikasih apa? Untuk kasih nama, Pak? Dan cenderamata juga seperti itu. Dikasih bordir gitu. Untuk kadang-kadang untuk satu instansi ada 500 nilai gitu kan. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, Bu. Mungkin ada salah dan janggalnya. Kami sudahi dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.